Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Nestorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang malaikat Mikael yang ada di Papua. Baru-baru ini dia membahas tentang bahwa Roh Kudus sudah gak ada lagi di dunia ini. Jadi dia mengatakan bertobatlah karena Roh Kudus sudah pulang kembali ke surga, ya kan? Atau kita dengarkan dulu lah ya apa yang dikatakannya. Kami para saksi, engkau punya raja itu tidak akan bangkit. Mau engkau berdoa dua rosario dan dua ritual tidak akan terjadi. Bagi engkau penggemar. Jadi mereka ini Bapak Ibu menganggap atau mengklaim bahwa antikristus itu, bilangan nama-nama itu Bapak Ibu orang Katolik Bapak Ibu ya. Jadi di Katolik Roma itu kan ada pastor yang udah lama meninggal Bapak Ibu ya. Mereka berdoa supaya dia hidup kembali karena ada nubuatan mereka bahwa yang mencari nanti bilangan nama-nama itu yang memimpin, yang menjadi raja, yaitu tadi si Carlos namanya Bapak Ibu yang mereka sebut. Jadi si Carlos itu supaya bisa hidup, kata malaikat Mikael ini, harus dikasih dulu mereka songkok, kasih uang dulu sama mereka ini, sama Ibu P, sama malaikat-malaikat lainnya lah, berapa mereka disogok dulu, baru mereka nanti bisa menghidupkan si Carlos itu Bapak Ibu. Jadi nama yang pastor itu si Carlos namanya. Jadi kalau ditahu orang Katolik ini mungkin udah bisa abang ini masuk UUD ya kan. Mengklaim, kadang nggak ada satupun orang yang tahu siapa bilangan nama-nama itu Bapak. Alkitab menuliskannya tapi tidak tertuju kepada orang ya. Penggemar Carlo Acutis, bertobatlah dan berbaliklah kepada jalan kebenaran. Mikael menunjukkan lagi sayapnya malaikat Mikael. Saya tunjukkan sayap Mikael katanya. Supaya engkau semua melihat. Saya tunjukkan sayap Mikael. Menurutnya dia Bapak Ibu, dia yang Mikael, bukan Mikael yang asli ya. Bukan malaikat Mikael yang ada di Alkitab. Mikael di Alkitab itu Bapak Ibu gak bisa sembarangan dia muncul Bapak Ibu ya. Apalagi beradaptasi dengan manusia ya kan. Mau di dalam logika, di luar logika, di alam roh gak akan bisa Bapak Ibu ya. Udah jelas-jelas para netizen komentar kepada tim anomali Bapak Ibu ya. Searching saudara tim anomali ya. Para netizen bertanya, Bang, kenapa bahas malaikat yang terjatuh ini, kenapa nggak pernah sekali-sekali membahas malaikat terang seperti malaikat Gabriel, Mikael? Tak ada satu orang pun yang bisa membahas mereka ini Bapak, atau berpengalaman. Oh, saya berpengalaman loh jumpa dengan Mikael, Gabriel, nggak pernah Bapak. Selain bilangan 77 ini. Ini angkatan 77 Bapak. Mereka sangat baru mereka membuat organisasi langsung buat namanya Bapak Ibu, yaitu bilangan 77.
si Lucifer kan bilangan 66 ya. Kita dengarkan dulu ya. Jadi katanya, lihat secara alam roh bahwa malaikat Mikael memiliki sayap. Jadi saya tidak melihat ada sayap si Mikael ini, karena dia manusia Pak Ibu ya. Ini abang ini manusia, bukan malaikat ya. Ini abang ini Bapak Ibu sudah merendahkan manusia. Kenapa saya berani mengatakan bahwa abang ini merendahkan manusia? Karena manusia lebih sempurna dari malaikat. Perbedaan manusia dengan malaikat sangat beda banget Bapak Ibu ya. Manusia ini sempurna, sama dengan Allah, serupa segambar Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti rapture tidak pakai sayap Bapak Ibu, bagaimana Yesus terangkat ke surga, seperti itulah kita nanti. Karena kita bukan memiliki sayap, karena kita bukan malaikat. Hanya malaikatlah yang memiliki sayap ya. Ayo. Dan engkau perlu bukti. Mikael menunjukkan sayapnya. Dia sebenarnya yang cahaya terang dia adalah sayapnya malaikat Mikael. Tetapi kalau engkau tidak dibuka oleh Bapa Yahweh, engkau tidak akan lihat. Karena hidupmu tidak bisa lihat katanya. Aduh, gak usah halu lah ya. Kalau yang ini halu banget ya. Kenapa saya bilang halu banget? Gak ada satupun orang ya yang mengatakan seperti ini. Bang Mongol aja Bapak Ibu. Bang Mongol stres, nama channelnya Bapak Ibu ya, gak pernah bicara seperti ini loh ya. Bang Mongol itu udah tingkat tinggi Bapak Ibu, berteman dengan roh-roh jahat ya. Dia sudah berteman dengan roh-roh jahat, kan ada 4 tingkat Bapak Ibu ya. Kalau saudara baca Efesus 6 ayat 12, ada 4 golongan Bapak Ibu ya. Yang ini nih, yang pertama ini Bapak Ibu, yang pertama dari bawah dulu ya, saya katakan ya, dari yang paling rendah lah dulu ya. Yang paling rendah itu adalah malaikat atau roh-roh jahat yang menyerupai seperti jin, gondruwo, nenek gayung, pocong. Inilah yang sering-sering di Indonesia ya. Ini nomor 4 ini Bapak Ibu ya, nomor 4 ya. Yang nomor 4 ini malaikat seperti apa tadi, nek gembel ya kan, stres ngesot ya kan. Ini di nomor 4 ini. Yang nomor 3 itu adalah seperti ini di atasnya ini, yaitu seperti Roro Kidul, pantai selatan ini ya. Jadi kalau ada dukun Bapak Ibu, dukun nih, inilah dukun nih, ini dukun datang lagi ke sini dulu, mereka baru ke sini. Jadi dukun-dukun di Indonesia, setan-setan di Indonesia ya masih rendahan Bapak Ibu ya. Jadi nomor 2 ini adalah 9 lot ya. Ini di Indonesia belum ada Bapak Ibu ya. Yang ada ini di luar negeri Bapak Ibu, yang sering artis-artis ikut ya, Illuminati, untuk mencari kekayaan cepat kali di sini. Yang terakhir Bapak Ibu, nomor 1 itu adalah bintang timur ya, si Lucifer ya, si ular tua ya. Itu nomor 1 Bapak Ibu, boss of satanic, the king of satanic
Kalau saudara meminta kekayaan, ini langsung ke sini, langsung nomor 2 aja, gak usah ke sini. Ini kelamaan Bapak Ibu. Makanya di Indonesia kalau minta kekayaan lama kali Bapak Ibu, ya kan. Udah dukun dia, udah banyak tumbal, tahu-tahu juga hidupnya seperti itu, karena ya tingkat rendah Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara pergi minta kekayaan kepada bosnya setan, Baal, cepat kali dikasih kaya ke Bapak Ibu. Tapi tumbalnya bukan orang lain. Tumbalnya siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Jadi gak ada satu orang pun yang bisa berkomunikasi dengan malaikat terang Bapak Ibu. Tetapi kalau malaikat yang jatuh ini Bapak, yang terbuang ini, kalau saudara bagi hati saudara ya bisa, kalau saudara ingin gabung sama mereka bisa bicara. Contoh macam gereja setan, ya kan, sekte setan, Illuminati, Halloween. Kalau saudara ikut bersekutu dengan mereka, saudara pasti akan bertemu dengan mereka Bapak Ibu, ya kan. Macam-macam setan itu ada di situ, ya. Efesus 6 ayat 12, ya kan. Kalau saudara bergabung, jadi kalau saudara bergabung dengan roh jahat, pasti akan saudara dikasih jabatan. Contoh, tapi orang nggak ada yang mengakui bahwa mereka itu ya dari setan, karena setan ini licik Bapak Ibu, licik. Dia tidak mengatakan bahwa saya ini bapak pendusta, bapak segala pendusta. Dia akan mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran, padahal nggak kebenaran Bapak Ibu. Dan kata-kata manis akan dikeluarkannya. Contoh seperti Mbak Rara, ya kan, yang terkenal itu teng 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 teng, bisa memindahkan hujan. Kalau saudara mendengar kesaksian dia, ya, dia mengatakan bahwa oh, Tuhan itu kasih saya jabatan dan saya itu menguasai langit, makanya saya berani memindahkan hujan. Mau kemana pun saya bisa taruh, mau arah mana pun bisa saya taruh, ya. Seperti Ibu P, kan? Tapi Ibu P mencampur adukkan dengan Alkitab, dengan Yesus. Itu makanya saya komentari Pak Ibu, saya kritisi. Kalau Mbak Rara saya nggak kritisi karena dia nggak campur aduk dengan Yesus, dengan Alkitab, ya. Jadi kalau dia tidak campur aduk, aku biarin aja gitu. Ya memang di luar Yesus memang bisa, ya kan. Gak ada, no comment saya, urusan dia kan. Yang di sini adalah Ibu P dan teman-temannya ini yang campur aduk dengan Alkitab, ajaran Kristen, sehingga ya melenceng gitu, bahwa itu gak ada dalam Alkitab yang mereka bicarakan. Jadi ya perlu saya luruskan supaya orang-orang tidak terikut Bapak Ibu, ya. Kasihan mereka, gara-gara saudara mereka menjadi sesat, ya kan. Kalau saudara melihat channelnya Mas Karyo, mereka kan memberantas ustadz kaleng-kaleng Bapak Ibu. Mereka bisa hipnotis pengikutnya sehingga pengikutnya itu ya nurut aja, padahal itu udah sesat Bapak Ibu, tapi nurut karena udah ini tadi, udah di alam sadarnya itu Bapak Ibu, sudah di otak-atik. Jadi jangan saudara kena, ya. Milikilah iman supaya tidak kena ajaran-ajaran aneh-aneh. Ada dengarkan dulu apa yang dikatakan abang ganteng ini, ya. Abang ganteng dari Papua ini terlalu ganteng kali dia, ya. Rohanku terlalu sombong, tidak mau bertobatlah. Tinggal sedikit lagi kuasa firman akan diangkat, Roh Kudus, Roh kebenaran akan segera terangkat.
Jikalau engkau yang tidak mau bertobat, selamat menempuh hidup baru di kerajaan 666. Jadi katanya bertobatlah karena sebentar lagi Roh Kudus akan pergi katanya. Roh Kudus itu Bapak Ibu ya, dia tidak akan pergi sekalipun saudara berbuat jahat ya, dia tidak akan pergi. Nanti di akhir zaman Bapak Ibu, kalau saudara tertinggal, yang pergi itu siapa Bapak Ibu? Malaikat maut akan pergi. Makanya orang yang tertinggal nanti di akhir zaman mau bunuh diri pun saudara nggak akan mati. Mau kau potong ini, mau jatuh dari langit ke bawah ya, atau dari gedung tingkat 10, tingkat 5, tingkat apa lagi, nggak akan mati, karena malaikat maut sudah diangkat Tuhan, sudah dihilangkan dari bumi. Makanya nanti di akhir zaman saudara harus siap mati martir, mempertahankan. Dan itu pun Roh Kudus tidak pergi Bapak Ibu. Contoh saudara terlanjur nih pakai chip 66 itu ya, chip 66 terlanjur pakai, karena di Alkitab kan siapa yang memakai chip itu akan menimbulkan bisul-bisul Bapak Ibu ya. Tetapi Roh Kudus tidak pergi Bapak Ibu, dia tetap ada di hati kita. Ada ayatnya nanti, ada di hati kita Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berbicara, kalau kamu tidak menghujat, kamu akan selamat. Jadi walaupun kita memakai chip, sudah terjadi bisul nih ya, terlalu ngeri kali Bapak Ibu kalau dia kerjaan nanti. Saya pun kalau membaca tentang kerjaan saya menangis Bapak Ibu, merinding, karena terlalu ngeri banget Bapak Ibu ya, terlalu ngeri. Jadi orang yang kena bisul tadi Bapak Ibu, karena terlalu sakitnya minta ampun, karena tidak pernah ada bisul seperti itu ya. Kalau saudara bertobat, minta ampun, Tuhan saya menyesal, saudara diterimanya. Makanya Roh Kudus itu selalu ada di sini Bapak Ibu. Yang bermasalah itu adalah hati saudara. Kapan saudara buka? Kapan saudara dengar dia berbicara? Atau contoh saudara bilang, jadi yang bunuh diri itu gimana? Apakah Roh Tuhan, Roh Kudus itu enggak kemana dia pergi sehingga dia bunuh diri? Roh Kudus itu tetap ada di sini Bapak Ibu. Contoh saya nih mau bunuh diri nih. Mau bunuh diri. Sudah saya rancangkan mau bunuh diri. Ya kan? Roh Kudus itu tetap ada di sini Bapak Ibu. Enggak pergi. Tetapi Roh Kudus itu kan selalu datang sebelum saya mau mau minum nih. Roh Kudus selalu berbicara. Apakah hati saya mendengarnya? Apakah iblis yang saya dengar? Apakah Roh Kudus yang saya dengar? Itu selalu orang berbicara Bapak Ibu. Karena Roh Kudus tembus ruang dan waktu. Makanya ada orang yang selamat Bapak Ibu, tidak terjadi lagi bunuh diri karena dia membuka hatinya. Tetapi kalau dia tidak membuka hatinya, tertutup hatinya, ya terpaksalah dia mendengar iblis tadi sehingga dia bunuh diri. Contoh dalam Alkitab, Raja Daud itu Bapak Ibu ya, Raja Daud itu sudah terlalu bejat. Kenapa saya bilang bejat? Raja Daud, raja yang paling pandai bermazmur Bapak Ibu, disayang Tuhan. Aduh sayang kali Tuhan sama dia. Kalau saudara baca ya, pandai dia bermazmur, tapi dia bisa jatuh sampai bejat Bapak Ibu dosanya ya kan? Apakah Roh Kudus, Roh Tuhan lari, pergi dia, kembali dia ke surga?
ditinggalkannya si Raja Daud. Apakah ada gitu Bapak Ibu? Roh Kudus itu ada selalu di hati kita Bapak Ibu. Makanya Raja Daud bisa bertobat, ya, sekalipun dia bejat dia bertobat karena ada Roh Kudus itu tadi. Karena Roh Kudus kan tembus ruang dan waktu. Dia selalu Bapak Ibu menegur kita, nasihati kita. Hanya kita aja tidak mau mendengarkannya. Itulah saudara jadi kelamaan. Ya, kelamaan bertobat gitu loh, ya kan? Ya, Raja Daud kan kelamaan dia Bapak Ibu bertobat. Makanya ada lagunya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun. Dari lagunya ini Raja Daud itu sudah jauh kali Bapak Ibu, udah ribuan tahun dia jauh dari Tuhan, ya kan? Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati kebaikanmu. Jadi Bapak Ibu, sekalipun Raja Daud bejat, kenapa Tuhan tidak seperti ini Bapak Ibu? Apakah Tuhan tidak sayang kepada Raja Daud sehingga dia kok terlalu lama sih dia bertobat gitu? Saudara tidak perlu mengatakan bertobatlah, tidak perlu. Apalagi orang Kristen kita suruh bertobat nggak akan mau tobat. Apalagi kita mau menyuruh orang yang lebih tua dari kita untuk bertobat, dia nggak akan tobat karena dia lebih tahu Alkitab. Bagaimana dia bisa bertobat? Ya, biarkan dia sendiri datang kepada Tuhan. Macam Raja Daud, dia sendiri yang datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menyuruh malaikat Gabriel, malaikat Gabriel, tolong turun dulu, sampaikan kepada Raja Daud biar dia bertobat. Gak pernah. Allah kita itu Bapak Ibu tidak maksudnya tidak memaksa, ya, tidak memaksa saudara datang kepadanya. Tuhan itu menunggu seseorang itu datang dari hati. Makanya Tuhan katakan Tuhan melihat hati, bukan melihat yang lain-lain, ya kan? Karena hati inilah yang bisa membuat saudara itu dekat dengan Tuhan. Nggak bisa bertopeng, ya kan? Kepada manusia saudara bisa bertopeng, ya kan? Buka dulu topengmu, ya kan? Tapi kepada Tuhan tidak bisa saudara bertopeng. Karena apapun yang saudara lakukan, Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Apakah Tuhan kurang panjang tangannya untuk memulihkan, untuk menobatkan seseorang? Tuhan itu Maha adil Bapak Ibu, ya kan? Tuhan itu tidak mau membiarkan satupun manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Kalau saudara baca Perjanjian Baru, banyak perumpamaan domba yang hilang, anak yang hilang. Tuhan cari terus satu domba yang hilang Bapak Ibu. Tuhan tinggalkan yang 99 tadi Bapak Ibu untuk mencari domba yang satu tadi supaya dia selamat. Bayangkan, ya. Tapi Tuhan itu melihat hati Bapak Ibu. Kapan saudara datang kepadanya, tidak ada pemaksaan Bapak Ibu, ya.
Makanya lagu Raja Daud itu lebih terkenal itu lagu-lagu pertobatan Bapak Ibu. Kalau lagu-lagu sebelum dia bertobat nggak terlalu terkenal gitu maksudnya. Contohnya lagu yang sebelum bertobat, Yesus adalah gembalaku, tak akan kekuranganku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menggendongku. Itu kan lagu-lagunya Raja Daud, tapi nggak terlalu kenal. Yang terkenal itu adalah lagu-lagu pertobatan. Contoh yang tadi Sejauh Timur ya. Sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosaku. Jadi lagu-lagu yang pertobatan itu yang terkenal Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa Tuhan biarkan Bapak Ibu? Supaya Raja Daud bisa mengetahui atau menilai bahwa dekat Tuhan itu lebih indah. Gak ada gunanya jauh dari Tuhan, ya kan? Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus, masih ada kesempatan, ya masih banyak waktu untuk mencari kebenarannya. Kita bacalah dulu ya, kita bacalah dulu Bapak Ibu tentang apa sih arti Roh Kudus itu. Apakah dia pergi atau gimana, ya kan? Supaya abang ganteng ini mengertinya apa sih Roh Kudus, ya kan? Kita baca dulu Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di sini Bapak Ibu. Jadi dia nggak pergi kemana-mana, ya. Roh Kudus itu tetap ada di sini. Tetapi saat saudara meninggal dari dia, ya Roh Kudus pun akan pergi Bapak Ibu. Ngapain di situ? Karena tubuh ini kembali kepada tanah. Saat saudara hidup, makanya saat saudara hidup, itulah pentingnya Bapak Ibu memiliki organisasi dalam gereja, supaya kalau saudara kan tersesat bisa didoakan, ya kan? Iya, didoakan Bapak Ibu. Kalau saudara terdaftar di gereja, pasti orang-orang gereja akan mendoakan saudara. Karena contohlah kalau abang ini kan masuk ke gereja saya, jadi dia nggak datang berapa bulan nih, saya pasti akan doakan, ya kan? Kita doakan Bapak Ibu. Satu minggu aja dia nggak datang, pasti kita doakan, ya kan? Jiwa itu penting, ya. Haleluya. Kita baca Bapak Ibu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau ada Roh Kudus Bapak Ibu, kita berani Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, ya. Amin.
Kita baca Ibu 1 Korintus 6 ayat 19 ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, bahasa Inggrisnya. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Nice. Ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus itu adalah diam di dalam kamu, dia dalam diri kita. Ya. Makanya tadi saya bilang dia tidak akan pergi kemana-mana, sekalipun saudara bejat, ya kan? Sekalipun saudara tidak pernah ke gereja lagi, ya kan, tidak pernah lagi berdoa, Roh Kudus itu tetap ada, nggak akan kemana-mana dia. Hanya ini tadi, makanya contoh, maaf kata kalau saya ambil contohnya orang yang di pinggir jalan, yaitu seperti orang gila Bapak Ibu ya, yang orang-orang gila. Apakah Roh Kudus pergi Bapak Ibu? Roh Kudus ada Bapak Ibu, tetapi karena jiwanya sudah di otak-atik Bapak Ibu. Karena kalau saudara baca Bapak Ibu di Alkitab ini, yang membuat banyak orang gila itu kerjaan iblis. Makanya kalau saudara stres, ingat ini, baca Alkitab Bapak Ibu, ada harapan banyak. Jangan sampai saudara kosong sehingga iblis yang datang sehingga saudara stres, ya kan? Jadi ini perlu Bapak Ibu, jiwanya atau sukmanya kita doakan, ya, supaya jiwanya itu bertemu dengan Tuhan. Hanya Roh Kudus lah yang bisa mengubahkan dia. Contoh seperti Ibu Pei dan tim-timnya ini, ya, dan juga para pengikutnya kan juga terikut-ikut ya. Untuk saya bicara saya seperti ini, untuk tobat gak akan tobat mereka, gak akan, dan mereka menganggap itu kebenaran. Ya, saya tidak cukup untuk memberitakan di YouTube ya, saya tidak cukup untuk hanya komentari aja Ibu, tetapi saya tetap juga saya doakan. Jadi biar seimbang Bapak Ibu, saya doakan, tetapi saya bagi firman supaya mereka bisa menilai. Nah, gitu. Saya tetap mendoakan mereka ini Bapak Ibu ya. Dan saya mendoakannya itu jam 12 malam. Kenapa saya berdoa jam 12 malam Bapak Ibu? Karena karena Ibu Pei ya, Bang Mikael dengan tim-timnya ini kan, mereka kan di alam roh ya. Jadi karena mereka banyak membahas tentang alam roh, jadi perlu saya 2 peperangan jam 12 malam. Jadi saya tidak berdoa di selang-selang jam 12 malam, karena untuk berdoa di alam roh Bapak Ibu itu perlu jam 12 malam ya. Kenapa jam 12 malam Ibu? Saudara mau tahu kenapa jam 12 malam? Karena di dunia alam roh jam 12 malam itu ya siang di mereka. Kalau kita malam, mereka siang. Makanya perlu kita mendoakannya Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang kena santet tadi guna-guna, saudara berdoa jam 12 malam.
tingkat kesadarannya di situ Bapak Ibu. Makanya kita mendoakan jam 12 malam, kita doakan rohnya, jiwanya kita doakan, kita pulihkan, ya. Kita berdoa supaya jiwa dan rohnya itu dipulihkan Tuhan, ya. Tuhan yang memulihkan, ya, bukan saya yang memulihkan, tapi Tuhan yang memulihkan Bapak Ibu. Kita hanya alatnya untuk kita doakan, menabur doa Bapak Ibu, gitu, ya. Harus kita tabur dong supaya seimbang. Jadi saya tidak seperti apologet lain, dia hanya kritisi orang tapi tidak didoakan, sehingga sampai kapanpun saudara kita muslim ini dia tidak akan bisa menerima atau percaya kepada Yesus Bapak Ibu, ya. Jadi capek-capek saudara, ya kan. Jadi harus seimbang, ya. Kita kasih firman baru kita doakan, ya. Macam komentar ya para pengikutnya itu, komentar saya tidak banyak saya bahas, ya, karena mereka pun nggak tahu apa-apa kan, karena mereka memang udah terperangkap Bapak Ibu. Kasihan mereka, ya. Saya kasihan Bapak Ibu, ya, para pengikutnya itu terperangkap, ya kan. Jadi perlu saya doakan Bapak Ibu, ya. Sekalipun tidak saya kenal, tetap saya doakan Bapak Ibu, karena inilah enaknya Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, tidak pandang bulu siapapun kita doakan, ya kan. Kita kasih dia seperti Tuhan mengasihi saya akan mengasihi orang, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sama-sama memuliakan Tuhan, ya kan. Ya, jadilah kita pelaku firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan yang benar, ya kan. Saudara kan pengikutnya sudah banyak, kenapa nggak kasih pelajaran atau pengajaran yang benar gitu loh. Kalau saudara membawa, tengok follower saudara itu kira-kira bisa kita buat lah contoh, kira-kira 50.000, ya kan. Pengikut saudara udah 50.000. Kalau saudara memberitakan kebenaran, wah, nama saudara sudah terdaftar di surga Bapak Ibu, karena sudah memenangkan jiwa 50.000 orang, ya kan. Tetapi kalau saudara memberitakan Injil yang sesat, wah, tertulis juga saudara sudah menyesatkan begitu banyak orang, ya. Kasihan kan. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga abang ganteng kita ini, malaikat Mikael dari Papua, ya, doa saya menyertai kamu, menyertai abang, ya. Biarlah Tuhan yang meluruskan paradigma abang, ya kan, supaya tahu jalan yang benar. Dan hanya Tuhanlah yang tahu, serta abang, apa yang abang ajarkan, dari mana abang dapatkan, ya kan, atau pertemuan siapa sih, atau malaikat mana yang kau jumpai, ya kan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, Ibu. Tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu, ya. Tuhan akan membongkar semuanya, Ibu. Tidak ada dosa yang bisa kita sembunyikan, Ibu. Tidak ada dusta yang kita bisa sembunyikan. Tuhan akan gitu loh. Hanya saatnya, ya. Berbahagialah saudara jika Tuhan datang kepada saudara, mendengar saudara lewat siapapun, ya kan. Karena Tuhan memakai siapa saja Bapak Ibu untuk mendengar saudara, berarti Tuhan sayang dong, ya kan.
Kalau murid bandel, gurunya tidak mau menegur lagi, itu tanda tanya, Bapak Ibu. Berarti guru itu tidak sayang lagi kepada anak ini, ya. Tetapi kalau gurunya menegur anak ini, berarti guru masih sayang kepada anaknya. Jadi kalau saya namanya kita manusia kan kadang jatuh, Bapak Ibu. Saya langsung ngomong, tegur saya, Bapak Ibu, tegur saya Tuhan, ya. Kalau saya melakukan kesombongan atau apapun yang saya lakukan, langsung saya tegur, ingatkan saya, ya kan. Harus merendahkan diri dong, Bapak Ibu, ya. Jangan meninggikan diri seperti UPI terlalu tinggi, ya kan, terlalu tinggi levelnya. Seperti abang ini kan terlalu tinggi levelnya, ya kan, di atas awan, ya kan. Tuhanlah yang meninggikan kita, Bapak Ibu. Kita tinggal siapa-siapa, ya kan. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.